pertanyaan bisa mengevaluasi kontribusi teori modernisasi untuk pemahaman kota dan tentang pembangunan. 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pembangunan. 2. Jelaskan perbedaan antara satu dunia dan dua negara dunia. Mengidentifikasi tahapan-tahapan teori modernisasi. Jelaskan alasan mengapa modernisasi gagal. Analisis dampak dari ide-ide ini. Evaluasi dampak dari pandangan ini. Lalu berkelanjutan dunia dan tujuan kota. Perkembangan dan perubahan yang baik. Jepang menyerah, modernisasi teori 1945 sampai 1980. Lari dari negara-negara berkembang, W2 tetap miskin meskipun kapitalisme. Kekhawatiran di antara para pemimpin barat bahwa kemiskinan akan mengarah pada komunisme. Mengapa menyangkut barat? Lebih kuat subnya ideologis komunis, lebih lemah kapitalisme menjadi komunis, mengancam kepentingan perdagangan komunisme. Teori modernisasi masyarakat tradisional, doktrin berkembang karena kesamaan keyakinan, solidaritas mekanis menjadi masyarakat yang lebih holistik dengan keyakinan individu dan komunitas yang kurang mirip, solidaritas organik. Teknis agama dan komunitas digantikan oleh hubungan ilmiah dan dangkal. Dari ide-ide ilmi inilah teori modernisasi berkembang sendiri. Seiring kemajuan masyarakat melalui tahap-tahap evolusi. Modernisasi adalah proses evolusi yang membawa tentang perubahan revolusioner. Otido 1993. Model Ostos tahapan pembangunan ekonomi. Pada tahun 1960, sejarawan ekonomi Amerika W.W. Ostos menyarankan bahwa negara-negara melewati 5 tahap pertumbuhan ekonomi. Tahap digiring sektor sosiatif, bate, dan pertanian. Tahap 2, seperti tahap transisi super infrastruktur. Tahap 3, lepas landas, evolusi pertumbuhan, investasi regional, dan perubahan politik. Tahap 4, menuju kedewasaan, depresi, evolusi lebih sedikit. Lalu model Ostos tahapan pembangunan. Tahap konsumsi massa tinggi berorientasi pada konsumsi barang. Tahan lama berkembang, sektor jasa menjadi dominan. Menurut Ostos, pembangunan membutuhkan modal yang cukup besar agar ekonomi dapat tumbuh dengan tepat. Untuk investasi semacam itu, saya harus menjadi karakteristik dan tujuan langsung. Tahap ekonomi telah mencapai 2. Tahap 2, direstart suntikan setelah investasi dapat tumbuh. Baru roster masyarakat tradisional. Tahap 1, pertanian subjektif, teknologi optik, kurangnya skema ekonomis. Roster tahap 2, kondisi untuk lepas, permintaan bahan baku, perubahan ekonomi, pertanian komersial untuk ekspor, mobilitas sosial individu berubah menjadi struktural sosial. Roster tahap 3, lepas landas, industri manufaktur 1 atau 2 timur, sektor sekunder bara berkembang biasa melalui pakaian tekstil. Roster tahap 4, berkendara menuju kedewasaan, diversity industri manufaktur bergeser dari modal keempat, konstruksi pembangunan infrastruktur transportasi dan sosial. Roster strategi 5, konsumsi massal, basis industri modernisasi masyarakat, konsumsi massa barang pendapatan sekali pakai untuk barang konsumsi mencolok. Mengapa modernisasi gagal? Masyarakat Tasko Pasoni gagal memodernisasi karena mereka tidak beroperasi dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern, kecuali mereka pindah dari kursus untuk standar universal.
Basa dari status yang dicapai kualiti yang kemasakan individu. Artinya mereka perlu menolak beragama dan memeluk ilmu, menolak budaya dan menganut konsumerisme, menolak kelembagaan dan menganut hierarki seperti sistem kelas. Mengapa modernisasi gagal? Hambatan untuk pengembangan juga meliputi nilai dan sikap tradisional, kurangnya sikap modern yang diperlukan seperti kebutuhan untuk mencapai tingkat kelahiran yang tinggi dan pertumbuhan penduduk yang cepat. Kurangnya keterampilan kewirausahaan, kurangnya keinginan untuk bersaing, kurangnya ban dan lembaga keuangan untuk menyediakan modal, kurangnya teknologi. Hambatan sosial, Australia negara-negara berkembang perlu berkembang secara sosial ekonomi, mobilitas sosial, mobilitas geografis, urbanisasi, pendidikan, media. Titik tadak Rostov. Sejarah menjelaskan apa yang terjadi di Barat, tapi tidak bagaimana motor perubahan yang mendasari mekanis tidak diungkapkan oleh karena itu tahapan-tahapan menjadi lebih dari sekadar sistem klasifikasi berdasarkan negara-negara maju. Modalnya didasarkan pada normal Amerika tentang konsumsi massa yang tinggi. Modalnya mengusungkan adopsi kebijakan perdagangan yang tidak terhindarkan. Titik tadak teori modernisasi. Model Rostock tidak berlaku untuk negara-negara Asia dan Afrika. Tahapan tersebut tidak dapat dilakukan dengan baik karena kondisi tahap take away dan direct take away adalah serupa dan efetra. Menuju Rostock pertumbuhan menjadi otomatis mencapai tahap kedewasaan, tetapi Posse menegaskan bahwa tidak ada pertumbuhan tak bisa otomatis, selalu ada kebutuhan untuk mendorong testosteron diarahkan ke modernisasi barat, tetapi salah satunya ekonomi dewasa di dunia berada posisi yang paling rendah konsumsi massa tinggi. Kritik terhadap teori modernisasi mengabaikan kritik modernisasi massa sosial seperti Kesimenisme, sonatisme, tingkat kejahatan yang tinggi, penggunaan narkoba dan bunuh diri. Kemiskinan telah beratas di negara maju untuk perlawanan terhadap investasi budaya Barat Amerika. Kritik terhadap teori modernisasi mengabaikan kontroversi dari sosiologi yang berbasis di negara berkembang, mengabaikan gagasan bahwa pembangunan perlu sesuai budaya. Sebaliknya, rencana ditetapkan mencoba untuk mengadopsi pendekatan satu ukuran cocok untuk semua. Cakme modernisasi adalah kuda kroya karena akulturasi adalah jantung dan bisik pembangunan. Kritik terhadap teori modernisasi. Teori modernisasi melihat pembangunan sebagai proses yang dipaksa dan dilaksanakan oleh kekuatan luar, meski penekanan pada peran ahli luar dan bantuan, mengabaikan inisiatif. Kasme 1966. Pendekatan merendahkan dan tidak manusiawi intervensi oleh negara-negara berkembang bahwa mereka tidak kompeten. So,